Oke. Selamat datang kembali. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Bank Permata. Nah, jadi seperti kita tahu bahwa Bank Permata atau yang kode sahamnya BNLI, Permata Bank atau Bank Permata kita kenal biasa, itu akan diakuisisi oleh Bank Bangkok atau Bangkok Bank. Akan diakuisisi sebanyak 89,12% saham si Bank Permata ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah kita perlu beli saham Bank Permata pasca akuisisi atau sebelum akuisisi Bank Permata ini? Pertanyaannya itu. Oke. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai potensi kenaikan harga saham Bank Permata sesudah maupun sebelum diakuisisi oleh Bangkok Bank atau Bank Bangkok. Nah, jadi Bank Permata ini sebenarnya kita udah bahas waktu awal-awal dia mau ada diakuisisi. Jadi sebenarnya udah lama banget ya yang saya bilang bahwa Bank Permata ini berpotensi menuju area 1450-an kurang lebih. Kenapa? Karena pada area tersebut waktu itu adalah berdasarkan penghitungan beberapa orang, di situ adalah nilai atau harga di mana Bangkok Bank mau melaksanakan tender offer. Tender offer itu apa? Tender offer itu adalah kondisi ketika calon pemegang saham mayoritas atau pemegang saham yang banyak, dalam hal ini Bangkok Bank itu perlu melakukan tender offer. Tender offer itu jadi dia beli saham yang dipunya oleh publik. Dia beli. Jadi nanti misalkan nih waktu tender offer udah ditentuin misalkan tanggal 15 Maret. Misalkan ini cuma contoh. Nah, maka sebelum 15 Maret, misalkan 15 Maret harganya 1450 misalkan. Nah, sebelum 15 Maret itu Bangkok Bank atau Bank Bangkok melalui dengan perantara sekuritas itu akan nawarin ke investor retail yang punya saham Bank Bangkok. Saham Bank Permata. Jadi ditawarin misalkan, "Pak, Bapak mau nggak saham Bank Permatanya ikut tender offer harganya 1450, atau dengan kata lain mau nggak saham bapak atau saham ibu yang dipunya itu saham Bank Permata dibeli sama Bank Bangkok sebesar 1450. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebelum akuisisinya rampung, dalam artian sebelum akuisisi rampung dan sebelum keluar tanggal tender offernya, itu maka saham Bank Permata itu sangat berpotensi menuju harga tender offernya. Kenapa? Karena kalau kita punya saham Bank Permata di harga 1200, waktu tender offer itu pasti ditawar di harga 1450. Jadi market punya psikologi yang sama, punya pemikiran yang sama bahwa harga Bank Permata di bawah harga 1450 itu cukup menarik. Nah, makanya kenapa Bank Permata menjelang jadi hari ini tuh kalau nggak salah ada RUPS deh, tanggal 5 Maret ini ada RUPS Bank Bangkok Permata Bank itu ngomongin gimana intinya mau finalisasi akuisisinya pasti jadi seperti itu. Nah, paling tinggal kita tunggu nih tanggal tender offernya berapa, dan kalau pakai acuan waktu pertama kali Bangkok Bank mau akuisisi Permata itu kurang lebih kemungkinan harga tender offernya ada di kisaran 1450, paling nggak jauh-jauh dari situ, paling 1400, 1450, 1500 ya, sekitar situlah. Nah, lalu gimana? Apakah masih bisa trading di Bank Permata? Sekarang sendiri Bank Permata harganya 1315 1315 per lembar saham Bank Permata. Nah, harganya terbang. Bank Permata harganya terbang mendekati 1400. Nah, kalau mau trading ya jelas
rewardnya udah dikit, paling tinggal 1400-an range-nya, paling 85 poin doang. Jadi tapi kalau mau trading tetap bisa memanfaatkan sampai tanggal tender offernya keluar dan harga tender offernya keluar. Kemungkinan besar itu tender offer harganya nggak mungkin di bawah 1400, pasti di atas 1400, maksimal ya 1500 seharusnya, maksimal 1500. Jadi ya masih ada peluang lah, 13-15 ya masih ada peluang sekitar 10% di Bank Permata ini. Nah pertanyaan selanjutnya adalah setelah diakuisisi Bank Permata, Bank Bangkok, apakah saham Bank Permata layak beli? Itu pertanyaannya. Secara prospek mungkin akan baik. Tapi dari yang sudah-sudah ada proses tender offer, ada satu institusi besar mau akuisisi satu institusi di Indonesia atau satu perusahaan TBK. Itu biasanya setelah tender offer harga sudah tidak menarik. Contoh saja, waktu itu ada saham Masa. Ada saham Masa. Waktu itu saham Masa. Nah, waktu itu saya lupa tender offer di harga berapa, coba kita lihat. Masa. Waktu itu saham ini sangat liquid. Lalu kabarnya mau diakuisisi oleh Michelin, dan memang diakuisisi sama Michelin. Cuma waktu itu ada tender offer, nggak bisa dilihat di sini. Nah, intinya waktu itu ada tender offer dari Michelin ke pemegang saham Masa di harga sini. Nah, di harga sini. Nah, sehari setelah tanggal tender offernya, itu harganya turun terus. Nah, kenapa kok Michelin baru beli? Kenapa harga bisa turun? Lalu selain Michelin ada lagi. Waktu itu kalau saya nggak salah Meta, saya lupa yang akuisisi siapa. Waktu itu tender offer sekitar sini 240-an. Setelah tender offer harga turun. Lalu apa lagi? Lalu ada Bank Danamon. Kalau Bank Danamon ini sama, setelah diakuisisi lalu harga turun. Harga turun dan sampai sekarang turun terus. High-nya 10.000, sekarang di 3.100. Nah, jadi umumnya saham atau perusahaan atau saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang baru melakukan tender offer ini, itu biasanya harga sahamnya nggak menarik. Kenapa? Karena yang melakukan tender offer itu kan investor, biasanya investor besar, institusi, dan mereka itu nggak ngejar capital gain. Jadi mereka Bank Bangkok masuk Bank Permata itu tujuan utamanya bukan mau untung di sahamnya, bukan mau untung di sahamnya, trading di sahamnya, bukan. Buat apa? Buat kepentingan bisnis, buat kepentingan strategis, misalkan memperluas jaringan atau apa ya, kita nggak tahu lah. Yang jelas kalau yang perusahaan-perusahaan yang besar akuisisi saham ya tadi bukan untuk cari cuan di pasar modal atau melalui sahamnya, bukan, tapi kepentingan utamanya atau kepentingan prioritasnya yaitu untuk kepentingan strategis. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk Bank Permata. Jadi kalau mau masuk sekarang ya silakan dilihat resikonya. Sekarang Bank Permata tadi saya bilang Bank Permata 13.15 waktu kita pertama broadcast berapa ya? Masih 1260, terus kita broadcast lagi bulan Februari tanggal 12 kita broadcast lagi, waktu dia udah breakout kita broadcast di 1400. Nah, sekarang udah 1315. Tapi sekali lagi setelah masa tender offer, saham Bank Permata sudah tidak menarik. Ingat, setelah tender offer umumnya sudah tidak menarik. Jadi pastikan kita sudah tidak pegang sahamnya setelah masa tender offer berakhir. Untuk jaga-jaga aja. Mungkin kita nggak tahu, mungkin Bank Permata kasusnya berbeda, tapi melihat dari histori ya seperti itu. Kita mau fair-fairannya secara histori seperti itu. Jadi ya jaga-jaga aja, jangan punya Bank Permata sampai masa tender offer selesai, seperti itu.
Kalaupun ternyata kita masih pegang waktu masa tender offer mau habis dan nggak bisa jual, atau misalkan bingung, jual aja nggak apa-apa kalau sekuritas nawarin. Jangan takut setelah kita jual harga Bank Permata langsung dikerek, itu nggak usah takut. Biasanya ya secara pola, secara pattern habis tender offer biasanya turun. Kurang lebih seperti itu buat Bank Permata. Silakan kalau ada yang mau bahas saham apa, APLN kemarin udah red issue-nya, ada yang mau bahas topik apa, silakan komen aja di bawah. Silakan komen di bawah atau private message saya di Telegram. Nanti pasti akan saya buatkan seperti itu. Oke, kurang lebih ini yang mau saya bagikan mengenai Bank Permata. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan kalau ada kesalahan, enggak Pak Fran harusnya gini, silakan kita berdiskusi di kolom komentar karena saya sangat terbuka dengan yang namanya diskusi. Oke, selamat malam karena saya recordnya malam, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.